Assalamualaikum Bu Ririn, bagaimana kabar Bu Ririn? Waalaikumsalam. Kabar baik Bu Ferry, alhamdulillah. Semoga Bu Ferry baik juga. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, amin, Alhamdulillah, terima kasih. Oh ya, kemarin di telepon Bu Ririn menyampaikan akan melakukan kegiatan kita bersama rekan Bu Ririn. Iya, betul Bu. Saya akan melakukan coaching eh, dengan Bu Yulis. Kemarin sudah janjian, nanti setelah sesi ini sepertinya. Oke, sebelum melakukan kegiatan kucing, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui terlebih dahulu sebagai bahan persiapan saya untuk melakukan observasi Bu Ririn. Iya Bu Ferry, silakan. Oke, sebelumnya saya ingin tahu dan memastikan kembali kapankah Bu Ririn akan melaksanakan kegiatan kucing bersama Bu Yulis? Insya Allah hari ini Bu. Oke, hari ini Setelah ya, kita ya setelah sesi setelah ini mungkin ya. iya Pak, betul ya. Nah, baik. Apa persiapan Oke, apa persiapan Bu Ririn untuk kegiatan kucing nanti? Persiapan saya melalui alur tirta, rasa, dan kompetensi coaching sebagai acuan saya nantinya. Ya, kompetensi apa yang ingin Bu Ririn kembangkan saat kegiatan kucing nanti? Kompetensi coaching itu kan ada 3 ya Bu Ferry ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan. Itu nanti kompetensi yang ingin saya capai, saya kembangkan. Seperti itu. Ya, dari ketiga kompetensi coaching tersebut, Bu, kompetensi mana yang secara spesifik yang lebih utama bagi Bu Ririn yang ingin saya observasi? Dari ketiga kompetensi itu secara spesifiknya saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, Bu Ferry. Baik, ya. Lalu dari kompetensi Bu Ririn pilih tadi adalah mendengarkan aktif. Apa indikator ketercapaian dari pengembangan yang ingin Bu Ririn inginkan? Saya tadi ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Tentunya saya ingin mengembangkan kata kunci yang terucap oleh kunci sehingga dapat mengajukan pertanyaan yang lebih sesuai lagi. Jadi indikator ketercapaian Bu Ririn adalah bisa menangkap kata kunci yang disampaikan oleh kunci saat kegiatan kucing nanti. Sehingga di sini nampak pada Bu Ririn bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada sesi proses kucing nanti. Iya, benar Bu Ferry. Saya akan mencoba mendengarkan aktif apa yang disampaikan kunci. Seperti itu. Baik, berdasarkan hal tersebut, apa yang telah dijawab Bu Ririn itu akan saya gunakan sebagai instrumen atau rubrik penilaian dalam mengobservasi Bu Ririn saat kegiatan kucing nanti. Nah, selanjutnya silakan Bu Ririn melaksanakan sesi kucing dengan kunci yaitu Bu Yulis, dan nanti setelah sesi kucing selesai kita akan mengobrol kembali ya Bu Ririn. Oke, baik Bu Ferry, siap. Nanti akan kita lanjutkan ngobrol lagi hasilnya saya coaching dengan Bu Yulis nanti. Assalamualaikum Bu Yulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye Burin. Iya, seger banget ini. Alhamdulillah. Iya. Bu, iya, ngomong-ngomong kemarin kan Bu Yulis ingin menyampaikan sesuatu kepada saya ya. Ingin menyampaikan apa ya Bu? Ini loh Bu, berkaitan saya ini sebetulnya agak bingung juga sih Bu.
berkaitan dengan sebetulnya bukan berkaitan dengan pembelajaran saya sih, sebetulnya berkaitan dengan kenapa sih anak-anak ini sulit banget untuk datang ke ruang BK gitu, Ibu. Seperti itu ya, Bu. Anak-anak Oke. sulit banget dipanggil ke ruang BK gitu ya. Bukan dipanggil, Bu. Kan seharusnya ketika anak-anak merasa ada, Berinisiatif itu ya. iya, nggak ada inisiatif untuk datang. Mereka kayak terkesan apa ya, takut gitu loh untuk masuk ke ruangannya. Padahal pada saat mengajar itu anak-anak itu nggak takut sama saya, tapi ketika dipanggil mungkin apa karena image-nya atau bagaimana ya Bu Ririn kelihatannya. Image yang BK selama ini adalah sebagai polisi sekolah nggih atau bagaimana saya juga belum tahu ya. Kadang saya itu kenapa ya anak-anak kok sulit banget untuk datang ke ruang BK gitu. Itu mungkin yang ingin saya percakapkan dengan jenengan Bu Rin. Oke Bu. Dengan masalah seperti itu, kira-kira apa faktor-faktor yang menyebabkan peserta didik itu tidak ada keinginan untuk ke ruang BK menyampaikan unek-uneknya, entah itu cerita bahagia atau sedihnya kepada Bapak Ibu guru BK ini. Ya, kemungkinan menurut saya selama ini kan image-nya sebagai guru BK itu adalah polisinya sekolah yang akhirnya sudah terbawa gitu ketika Bapak Ibu guru ada masalah itu anak-anak langsung disuruh ke ruang BK gitu kan, otomatis kan anak-anak akhirnya Takut. takut nggih. Iya. Sebetulnya alurnya tidak seperti itu sih Bu. Kalau orang yang benar-benar tahu alur untuk BK seharusnya sih ketika ada masalah pada saat di kelas itu anak-anak itu diselesaikan dulu sama Bapak Ibu guru dulu di kelas. Ketika masih membutuhkan bantuan, seharusnya sih langsung ke kesiswaan dulu Ibu. Seharusnya seperti itu. Nah, untuk bagian BK nanti bukan bagian menghukum, tapi bagian menyampaikan, bagian membuat pikiran anak-anak dari positif, dari negatif menjadi positif. Yang dilakukan itu memandirikan anaknya, ngapain Ibu? Sebetulnya seperti itu. Tapi kenapa kok itu kayaknya masih proses Ibu sekarang. Jadi sekiranya ada wali kelas bilangnya langsung ke BK, punya masalah langsung ke BK. Nah, itu akhirnya saya juga kadang kenapa sih anak-anak sulit banget seperti itu, Bu. Masih apa namanya? Proses berubahnya itu loh, Bu. Nggak bisa langsung gitu loh, Bu. Maksud saya seperti itu, Bu Rin. Gimana ya, Bu? Selain faktor itu, kira-kira ada faktor lain apa tidak, Bu? Eh, Misalnya dari sisi guru atau lingkungan. kalau dari sisi guru ya itu tadi Bu berkaitan dengan Bapak Ibu guru itu setahunya ketika anak-anak punya masalah langsung dibawa ke ruang BK. Padahal seharusnya tidak seperti itu, ngaten. Baik-baik. Dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru ya Bu Yulis, apa kekuatan atau kelebihan Bu Yulis ini? Kalau kekuatan saya sih ada rencana sih Bu Rin mau mengajak anak-anak untuk konseling kelompok atau konseling individu secara mandiri itu terus secara saya panggil Bu Rin secara terjadwal 1 minggu berapa kali agar mereka tidak takut datang ke ruang BK. Itu kepikiran saja sih Mas Ian dari saya. Saya sebetulnya mampu kalau di kelas mampu untuk anak-anak, cuma pada saat anak-anak dipanggil ke BK itu kayak terkesan itu apa namanya takut bahwa yang di BK adalah mereka yang dihukum gitu loh. Iya, mindsetnya anak-anak seperti itu. Iya, Dengan adanya kelebihan yang Bu Yulis miliki tadi, apa yang ingin Bu Yulis capai kira-kira saat ini? Yang ingin dicapai saat ini dengan melihat permasalahan tersebut? Saya sih yang ingin saya capai ya minimal ada anak-anak yang mau ke ruang BK dengan keinginannya sendiri tanpa adanya rasa takut, itu yang ingin saya capai seperti itu Bu Rin sebetulnya.
Begitu ya, Bu. Namun dalam setiap langkah yang kita ambil dalam mencapai tujuan, terdapat kemungkinan yang terjadi seperti gangguan dan hambatan-hambatan. Kira-kira apa hambatan dan gangguan yang dapat menghalangi Bu Yulis nanti dalam meraih tujuan anak-anak biar bisa ke ruang BK dengan inisiatifnya seperti itu? Mungkin dari saya sih hambatannya kayaknya dari Bapak Ibu guru yang mindsetnya masih sama bahwa guru BK adalah polisi sekolah. Nah, akhirnya ketika itu terjadi, nggak salah satu sih, rata-rata Bapak Ibu guru itu biasanya menganggap bahwa ketika semua masalah itu langsung dibawa ke ruang BK. Mungkin kalau untuk merubah itu saya mungkin akan sosialisasi sih Burin pada saat rapat bahwa sistemnya BK itu seperti ini, tidak seperti yang bahwa setiap anak salah langsung dibawa ke BK. Nah, seperti itu yang akhirnya membuat anak-anak merasa di BK adalah tempat memberikan hukuman, kan, Burin. Baik, berarti nanti dari yang telah Bu Yuli sampaikan tadi solusinya akan melaksanakan sosialisasi seperti itu ya, Bu ya? Untuk Bapak Ibu gurunya. Untuk Bapak Ibu guru ya, setelah mengetahui masalah, kekuatan, keinginan yang dicapai, hambatan serta solusinya, saya ingin tahu Bu Yulis, apa rencana yang akan Bu Yulis lakukan untuk mencapai keinginan atau mengatasi masalah tersebut? Saya rencananya itu tadi, Burin. Yang pertama mungkin saya mau memberikan jadwal untuk anak-anak 1 minggu gitu, konseling kelompok atau konseling individu di ruang kita agar anak-anak itu juga merasa nyaman berada di situ. Dan mungkin yang pertama itu, yang kedua saya akan sosialisasi dengan Bapak Ibu guru, yang ketiga nanti adalah saya akan panggil apa itu namanya ketua kelas untuk saya jadikan istilahnya intelnya kelas nganten ketika ada masalah, jadi nggak langsung guru BK dari info dari intelnya gitu loh. Kalau di kepolisian intel nggih, peran Iya. teman sebaya sebetulnya, teman sebaya, ngaten. Lalu apa indikator yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana yang Bu Yulis pilih tadi? Indikator keberhasilan kalau menurut saya, anak-anak sudah berkeinginan ketika tindak lanjutnya anak-anak sudah pengen ke BK tanpa diperintah atau dipanggil, Bu. Ketika dia merasa bahwa dirinya itu, "Ih, aku kok nggak nyaman sih di dalam diriku, aku kok, apa namanya, pelajaran ini nggak sreg sih," atau ada yang kurang pengen ngobrol ke guru BK, dia langsung datang tanpa dipanggil, ngaten lho, Bu. Tujuan saya di Begitu situ. ya. Oke, berdasarkan indikator tersebut dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Bu Yulis saat ini dalam mencapai tujuan tadi? Kalau untuk saat ini ya kira-kira di 6 lah, saya berusaha di 6 itu nanti. Kan dari sekian banyak anak mungkin untuk berusaha merubah mindset itu untuk Bapak Ibu guru dan anak-anak itu kan juga butuh proses nggih, Burin, jadi nggak bisa deh langsung gitu nggih. Kira-kira Bu Yulis ingin meningkatkan menjadi angka berapa nanti? 8 lah, Burin, nanti pengennya 8, jadi nggak banyak-banyak lah, paling tidak ada perubahan dari anak-anak mau ke BK gitu aja saya udah seneng gitu. Udah seneng gitu ya, Bu. Iya, saya Jadi kan sampai gini, "Cah, nyapa toh sampean iki jane ndek ngene Bu Yuli ndek ruang kelas baik-baik aja, tapi lek diceluk nih kok sampean iki wedi nyapa jane." Katanya mindset-nya itu bahwa ketika apa namanya dipanggil di BK adalah mereka diberi hukuman gitu kan. itu ya, padahal gurunya Iya. udah cantik, Iya. udah suabar, masih melayu ay, nggak mau ke ruang BK. Tapi kalau dia anak-anak itu curhatnya sukanya kalau nggak di BK, Bu. Jadi kita ketemu di depan kelas gitu. "Bu, saya mau cerita," mau di Oh luar BK. begitu. Tapi kalau Iya, di iya. BK ketika dipanggil dia merasa bahwa dia akan kena hukuman gitu atau gimana? Gitu ya, Oh udah iya. mempret gitu. Iya. Kira-kira bagaimana jangka waktu pelaksanaannya itu nanti, Ibu? Saya usahakan segera, Burin, karena saya ingin ada perubahan yang signifikan ya dengan harapan saya seperti itu. Baik, Bu, rencananya.
Kemudian kira-kira siapakah Bu yang dapat bisa membantu Bu Yulis nanti dalam melaksanakan rencana tadi? Iya, nanti mungkin saya akan kolaborasi dengan teman-teman sebaya, teman guru sama guru BK, dan kita merubah mindset selama ini. Kemudian juga paling tidak Bapak Ibu guru wali kelas mengetahui kalau pada BK itu seperti ini loh, tidak seperti yang lama. BK bukan tempat polisi sekolah lah, seperti itu. Polisinya sekolah adalah tata tertib, bukan guru BK-nya. Iya, Ngaten iya. burin, Kira-kira bantuan seperti apa Bu yang Bu Yulis inginkan, yang Bu Yulis butuhkan nantinya? kerjasama burin, kerjasama antara Bapak Ibu guru dan rekan-rekan di sekolah agar bisa terwujud apa yang saya harapkan. Amin. Bagus sekali rencananya. Jadi ini bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu? Tindak lanjutnya nanti mungkin ketika ada perubahan burin saya akan memberitahu info jenengan, kita coaching lagi ngaten putus pundi nggih enaknya. Iya Bu, saya setuju. Nanti saya jadi penasaran berhasil apa tidak nanti rencana Bu Yulis nanti, karena rencananya udah tersusun sedemikian rupa. Iya. Sudah melibatkan teman sejawat, kemudian siswa, sudah rapi. Tinggal nanti hasilnya seperti apa. Anak-anak masih takut apa tidak itu. Oke. Burin semoga aja bisa berhasil nggih. Kalau nanti saya juga tak ngobrol lagi sama penjenengan. Iya, dengan senang hati Bu Yulis. Baiklah kalau begitu kita sudah ada di penghujung sesi coaching. Semoga apa yang menjadi rencana Bu Yulis dalam mengatasi kesulitan terkait anak-anak yang masih ada rasa takut atau bagaimana ke ruang BK tadi bisa berhasil. Anak-anak punya inisiatif tanpa disuruh bisa datang ke ruang BK. Nanti kalau sudah berhasil Bu Yulis akan kewalahan nanti. Iya, siap Bu. Soalnya muridnya banyak. Iya. Sukses selalu ya Bu Yulis. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu nanti Bu Yulis. Jangan lupa hubungi saya. Iya, Bu Lin. Terima kasih banyak. Sama-sama sayang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ririn, bagaimana kegiatan kucing tadi? Alhamdulillah, kucing tadi dengan Bu Yulis berjalan lancar. Kita ngobrol-ngobrolnya. Sepertinya Bu Yulis sudah agak bisa tersenyum terkait masalahnya tadi. Alhamdulillah. Jadi Bu Yul sudah menemukan solusi atau nilai-nilai yang diharapkan, gitu. Iya, seperti itu. Oke, setelah mengobservasi Bu Ririn sebagai puji dalam kegiatan kucing tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ririn. Baik Bu, silahkan. Nah, Bu Ririn, apa yang sudah Bu Ririn lakukan dalam proses kucing tadi terkait kompetensi kucing, yaitu mendengarkan aktif yang ingin dikembangkan? Saya tadi mendengarkan aktif apa yang disampaikan Bu Yulis sebagai kunci saya terkait masalah yang sedang dialaminya, yaitu peserta didiknya itu tidak ada inisiatif untuk pergi ke ruang BK, entah itu dia bercerita tentang sedih atau senangnya seperti itu. Jadi anak-anak itu masih beranggapan ruang BK itu sesuatu yang menakutkan bagi mereka, seperti itu. Mungkin ada melakukan salah atau melakukan melanggar tata tertib seperti itu. Takut dihukum lah intinya. Oke, berarti itu adalah hal-hal yang telah dilakukan Bu Ririn terkait kompetensi yang dikembangkan. Nah, menurut Bu Ririn,
bagaimana penilaian Bu Ririn terhadap kompetensi mendengarkan aktif Bu Ririn? Saya tadi mencoba mendengarkan aktif apa yang disampaikan Bu Yulis dan mencoba mencari kata-kata kunci yang sudah disampaikan Bu Yulis untuk saya jadikan sebagai bahan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Yulis, sehingga Bu Yulis bisa mencari solusi terkait masalahnya tadi. Seperti itu Bu Ferry. Oke, Bu Ririn. Oh ya, Bu Ririn, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, silahkan Bu. Baik, di sini saya menangkap bahwa kompetensi mendengarkan aktif Bu Ririn sudah tercapai ya. Nah, berdasarkan observasi saya, proses kucing Bu Ririn sebagai coach itu sudah dapat mendengarkan aktif atau menyimak kunci dengan baik. Selain itu juga Bu Ririn telah menunjukkan mendengar dengan rasa, yaitu yang mana R itu adalah receive. Receive itu berarti Bu Ririn telah memperhatikan kunci selama kegiatan kucing. Lalu apresiasi, yaitu Bu Ririn telah memberikan sinyal dengan sinyal mendengarkan dengan oh ya atau anggukan. Lalu yang S-nya yaitu sumaris. Bu Ririn telah merangkum dan menangkap kata kunci yang telah disampaikan kunci sehingga Bu Ririn dapat menunjukkan A, yaitu as, menunjukkan dan melanjutkan proses kunci dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mendalam bagi kunci menemukan nilai-nilai yang diharapkan atau solusi yang sedang solusi untuk menghadapi masalahnya, seperti itu. Menurut Bu Ririn, bagaimana pendapat Bu Ririn terkait penilaian saya? Terima kasih Bu Ferry atas penilaiannya. Ya, alhamdulillah kunci saya sudah berhasil untuk menemukan solusinya. Jadi saya tadi tidak berusaha memberikan saran atau apa, saya hanya menggali kompetensi dari kunci agar bisa mengatasi masalahnya. Jadi kunci saya sudah menemukan solusi alternatif indikator-indikator yang harus diambil, seperti itu. Jadi nanti saya juga penasaran terkait solusi yang sudah diambil nantinya. Kami akan melanjutkan lagi nanti by phone dengan kunci saya. Ya, nah sudah kita bahas terkait hasil kompetensi kucing yang dikembangkan Bu Ririn pada kegiatan kucing tadi. Selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ririn kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi itu Bu. Apa yang pertama itu? Kesadaran penuh. Saya ingin mengembangkan kompetensi itu Bu. Lalu apa nih tindak lanjut Bu Ririn terkait hasil yang telah Bu Ririn capai saat ini maupun kompetensi yang ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching ini lebih lanjut lagi dengan cara berlatih lagi menjadi coach yang baik. Saya sangat tertarik menjadi coaching dan di coaching, seperti itu Bu. Oke, baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, dari proses kegiatan kita ini tadi Bu, apa yang Bu Ririn dapatkan?
Dari proses coaching tadi, saya sebagai coach, Bu Yulis sebagai coach, kemudian Bu Ferry sebagai supervisor, saya mendapatkan ilmu yang banyak terkait. Saya harus menanyakan, saya harus menggali apa yang ada pada kompetensi Kuci, kemudian menyampaikan apa yang sudah saya kompetensi saya. Jadi saya bisa menyampaikan kompetensi Kuci, saya bisa menyampaikan kompetensi saya sebagai coach, seperti itu, Bu. Jadi banyak sekali apa yang saya dapatkan tadi. Oke, baik Bu Ririn. Semoga dari hasil observasi ini dapat memberikan manfaat dan dapat mengembangkan kompetensi diri dalam meningkatkan performa Bu Ririn dalam melaksanakan tugas baik sebagai guru maupun sebagai rekan kerja dan juga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dan kedepannya semoga kita bisa berjumpa lagi ya Bu Ririn dan bisa melakukan sesi coaching maupun observasi seperti hari ini. Baik Bu Ferry, terima kasih banyak. Ya Bu Ririn, sama-sama. Oke, kegiatan kita sudah selesai. Kita akhiri perjumpaan kita hari ini ya Bu Ririn. Iya Bu Ferry. Sekali lagi terima kasih Oke, banyak Assalamualaikum atas Bu Ririn. observernya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.